SPD SD CGP Angkatan 11 dari SD Negeri 1 Baktia Aceh Utara. Yang saya hormati Bapak Fasilitator saya Haji Ahmad SPD SD, dan yang saya hormati Ibu pengajar praktik saya Bu Mariana SPD. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktek kucing supervisi akademik bersama rekan saya yaitu Bapak Musliadi SPD. Pada kegiatan kali ini saya akan melakukan kegiatan perdana dari tahap supervisi akademik yaitu praobservasi. Berikut ini merupakan kegiatan praobservasi saya. Selamat pagi Pak Musliadi. Selamat pagi Bu Yuli. Pak Mus, lagi sibuk atau ada kegiatan? Tidak Bu Yuli, kebetulan kelas saya sedang ada pelajaran agama. Ya, baik. Baik Pak Musliadi, saya minta waktunya sebentar ya Pak ya. Nah, di sini saya akan melakukan kegiatan praobservasi ya Pak Musliadi, seperti kegiatan yang sudah disampaikan kemarin bahwa saya akan melakukan supervisi akademik di kelas Bapak. Nah, supervisi akademik ini bertujuan untuk membantu Pak Musliadi nanti dalam mengembangkan peningkatan kompetensi Bapak yang berkaitan dengan kompetensi mengajar. Di sini Pak Musliadi dapat bercerita, kita akan ngobrol saja ya Pak ya. Nah, dari kegiatan praobservasi ini saya akan melakukan atau melihat bagaimana kesiapan Bapak dalam melaksanakan pembelajaran besok. Yang akan kita lakukan di sini yaitu tahap observasi. Dari ngobrol-ngobrol kita hari ini Pak, yang diharapkan Bapak itu apa ya? Ya. Yang saya harapkan setelah ini Bu, kita dapat berbincang-bincang, saling tukar pendapat, saling tukar pengalaman, maupun sebaliknya Bu. Setelah itu saya juga mengharapkan saran dari Bu Yulianti untuk memperbaiki proses pembelajaran saya di kelas supaya menjadi lebih baik. Oke Pak, jadi Bapak yang Bapak harapkan ini saling berbagi informasi atau saling sharing ya Pak ya, terkait pembelajaran yang akan Bapak lakukan besok. Oke, semoga saya bisa membantu Bapak dan semoga juga nanti Bapak tidak terbebani dengan kegiatan observasi saya ini Pak. Nah, kalau boleh saya tahu Pak, besok apa atau materi apa yang akan Bapak ambil? Oke, baik Bu. Besok saya akan melakukan pembelajaran tentang IPA Bu. IPA ya? Yaitu materinya tentang magnet. Magnetnya, oke. Jadi tentang magnet Pak ya? Tujuan pembelajaran yang sudah Pak mau susun apa ya? Biar saya tahu sedikit. Jadi begini Bu, tujuan pembelajaran saya adalah siswa dapat memahami tentang magnet Bu. Oke, berarti tentang magnet, anak-anak dapat memahami tentang magnet Pak ya. Nah, di sini Pak Mus sudah melakukan beberapa persiapan untuk kegiatan pembelajaran yang akan Pak Mus lakukan. Apa saja kira-kira persiapan yang sudah Pak Mus lakukan sampai hari ini? Oke. Jadi persiapan untuk pembelajaran besok saya sudah menyiapkan, yaitu yang pertama perangkat yang baik itu RPP ataupun LKPD, dan juga evaluasinya. Oke, jadi sudah lengkap sekali ya Pak ya. Yang Pak Mus rencanakan atau siapkan itu terkait pembelajaran besok Pak ya. Nah, Pak Mus ingin saya bantu mengembangkan kompetensi di bagian apa yang mana Pak Mus? Ya. Saya ingin Bu Juli membantu saya dalam pengembangan kompetensi saya dalam menyampaikan materi kepada anak-anak supaya mudah dipahami dan bisa tercapai tujuan pembelajaran sesuai yang diharapkan ya, tentunya dengan menerapkan langkah-langkah pembelajaran yang sudah saya susun dalam RPP ya, begitu Bu Juli. Oh iya Pak Mus, berarti Bapak ingin mengembangkan potensi di bagian penyampaian materi agar anak-anak mudah memahami atau tercapainya tujuan pembelajarannya ya Pak ya. Baik Pak. Terus Bapak nanti menginginkan saya lebih mengamati Bapak di bagian mana ya Pak? Ya. Saya ingin Bu Yulianti lebih mengamati saya di arah penilaian Bu. Penilaian ya. Ya, karena saya masih terkendala dalam penilaian untuk anak-anak yang memiliki kesulitan dalam belajar. Anak-anak susah memahami Bu, apalagi tentang materi magnet Bu. Ya, mungkin banyak anak-anak yang tidak paham tentang
magnet tersebut. Oh begitu ya Pak ya. Terus bagaimana penilaian Pak Mus sendiri terhadap apa yang akan dikembangkan ini? Tentunya penilaian saya sangat baik Bu. Dengan adanya observasi akademik ini, saya bisa menjadi tahu tentang pembelajaran yang saya lakukan sudah tepat ataupun perlu perbaikan. Di bagian mana yang saya perlu kembangkan kompetensi saya agar pembelajaran yang saya laksanakan lebih baik lagi. Oh iya bagus sekali Pak Mus. Memang untuk dapat melaksanakan pembelajaran yang tepat kita harus banyak berbagi ya, saling sharing, salah satunya dengan supervisi ini Pak ya. Nah saya mau tanya lagi nih Pak, apa harapan Bapak dari observasi yang kita lakukan ini Pak? Harapan saya Bu dari observasi ini, saya mengembangkan kompetensi di dalam pembelajaran di kelas, dan nantinya juga saya bisa mengetahui di mana potensi yang masih perlu saya kembangkan dan saya perbaiki lagi, sehingga pembelajaran saya yang saya lakukan di kelas lebih baik lagi dan lebih maksimal begitu Bu. Dan saya mohon bantuan Ibu di sini dalam pengembangan diri saya Bu. Oke Pak Mus, bagus sekali. Di sini saya nanti akan membantu Bapak dalam rangkaian kegiatan supervisi kita atau supervisi akademik ini. Semoga nanti Bapak bisa lancar menerapkan semua yang sudah Bapak rencanakan. Kemudian nanti setelah kegiatan ini selesai, observasi kita ngobrol-ngobrol kembali ya Pak ya. Jadi kira-kira apa sih yang belum terlaksanakan dan apa yang sudah kemudian direncanakan pengembangan diri Bapak untuk jangka panjangnya dari kegiatan ini Pak. Berarti Bapak besok sudah bisa siapkan melakukan kegiatan observasi Pak ya? Ya insya Allah Bu, saya sudah siap melakukan kegiatan observasi besok. Mudah-mudahan lancar ya Bu Yuli ya. Iya Pak, oke terima kasih Pak Musliadi, dan semoga tidak ada halangan sesuatu apapun sehingga besok kita dapat bertemu di kegiatan observasinya. Iya, terima kasih kembali Bu Yulianti. Ya sama-sama Pak Musliadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabarnya? Baik. Sehat? Sehat. Wah, semangat sekali pada hari ini ya. Siapa hari ini yang tidak sarapan pagi? Ayo, siapa yang tidak sarapan? Ada yang tidak sarapan pagi hari ini? Tidak ada. Ya, Cuk Noya. Kenapa Cuk Noya tidak sarapan pagi? Oh, buru-buru. Ya, Cuk Noya besok sarapan ya. Bilang sama bapaknya untuk berkemas lebih cepat ya, masak lebih cepat ya. Biar Cuk Noya tidak buru-buru. Ya, tepuk tangan untuk Cuk Noya. Nah, ini untuk semuanya, anak-anak semuanya, anak bapak semuanya besok diusahakan semuanya sarapan. Kenapa? Karena sarapan itu dapat membuat kita lebih semangat dalam belajar. Ya. Ketika kita belajar, kita tidak mengantuk. Itu salah satu fungsi dari sarapan. Kemudian, jika kita tidak sarapan pagi, maka ada beberapa penyakit yang akan hinggap di tubuh kita. Ayo, siapa tahu? Apa salah satunya? Ya. Sakit perut. Apa lagi? Lambung. Iya, sakit lambung. Apa lagi? Apa? Pusing, mengantuk, banyak sekali penyakit diakibatkan oleh jika kita tidak sarapan pagi. Nah, untuk besok mudah-mudahan semuanya sarapan ya. Ya. Baik, seperti biasa, sebelum kita belajar, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ayo anak bapak, siapa yang mau memimpin doa? Iya, silakan. Kemari aja ke depan. Silakan. Masih tahu ya sikap berdoa bagaimana? Iya, ayo sikap berdoa. Alhamdulillah.
Terima kasih ya sudah menontonnya. Silakan duduk kembali. Nah, kita sudah selesai berdoa. Semoga apa yang sudah kita doakan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang Bapak akan mengabsen nih. Siapa hari ini yang tidak hadir? Ayo, siapa hari ini yang tidak hadir? Kenapa dia? Sedih. Sedih apa? Oh, sedih demam ya. Ya, kita doakan ya supaya cepat diberikan kesembuhan. Semoga besok dapat berkumpul lagi bersama kita ya. Amin. Siapa lagi yang tidak hadir pada hari ini? Hah? Waliul, kenapa Waliul tidak hadir? Hah? Tidak ada kabar. Siapa lagi? Alia, kenapa Alia? Tidak ada kabar. Walaupun tidak ada kabar, kita tetap berdoa. Semoga ya besok bisa berkumpul lagi bersama kita. Ya, bisa ya? Nah, sekarang sebelum memulai pelajaran, seperti biasa juga, Bapak kita sama-sama akan membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Nah, masih ingat ya? Kemarin kita buat kesepakatan terlebih dahulu sebelum kita belajar. Ayo kita buat kesepakatan kelas bersama-sama. Nantinya setelah anak-anak semuanya membuat kesepakatan kelas, apa yang sudah dibuat bersama-sama tidak boleh dilanggar. Karena itu siapa yang buat? Kita bersama. Ayo kita buat kesepakatan kelas bersama. Bapak tulis di papan tulis, anak-anak semuanya melihat dan memberikan arahan ya, ataupun membuat Pak itu nggak bisa, Pak itu boleh, Pak itu ya, Pak ini ada tambahannya lagi ya. Buat kesepakatan kelasnya. Kesepakatan kelas. Yang pertama apa? Yang pertama masuk tempat yang kedua, ayo ya, mengikuti boleh mengikuti arahan tiket. Terus, ayo ada lagi, ya, ya, iya, mendengarkan guru, ya, mendengarkan guru, ketika sedang belajar. Apa lagi? Ya? Iya, sama ya. Mari ya, mendengarkan dulu ketika sedang belajar. Berarti tidak ada yang main-main. Ya, boleh seperti itu. Apa lagi? Mungkin ada tambahannya. Apa lagi? Ya? Iya, sopan sama guru. Sopan sama guru. Sudah? Sopan sama guru itu bagaimana? Ketika ingin bertanya, tunjuk tangan terlebih dahulu. Saya Pak, sesudah dipersilakan baru bertanya. Ya, itu yang dimaksud dengan sopan. Sudah? Sudah nih ya? Sudah. Sudah semuanya kesepakatan kelas yang kita buat. Bapak mau satu orang untuk membacakannya. Siapa yang mau membacakan satu orang kesepakatan kelas yang sudah kita buat bersama? Ayo, siapa? Berdiri saja. Ya, silakan. Situ aja. Berdiri. Ya. Iya.
bersama-sama. Semangat ya. Maka setelah sepakat, ayo kita belajar. Nah, Bapak sekarang akan menampilkan sebuah video lagu wajib nasional. Ya, seperti biasa kita menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu. Hari ini Bapak dan kita semua akan menyanyikan lagu wajib nasional dari Sabang sampai Merauke. Sudah bisa semuanya ya? Ayo semuanya berdiri, kita lakukan bersama-sama. Tepuk tangan semuanya. Wah, silakan dulu. Silakan semuanya. Bapak hari ini bangga sekali. Ya, karena kenapa? Karena anak-anak semuanya sudah bisa menyanyikan lagu wajib nasional dari Sabang sampai Merauke. Hebat sekali hari ini Bapak bangga. Kenapa Bapak bangga? Karena anak-anak semuanya sudah memiliki sikap nasionalisme yang ada dalam hati anak-anak semuanya. Kita harus bangga menjadi warga negara Indonesia. Kita ini adalah warga negara Indonesia. Kita harus berbangga menjadi masyarakat ataupun warga negara Indonesia. Hebat ya kita ya. Hebat. Tepuk tangan sekali lagi. Nah, masih ingat nggak tentang pembelajaran yang lalu yang sudah Bapak ajarkan? Apa coba? Siapa yang tahu tentang pembelajaran yang kemarin? Ya, silakan. Tentang magnet. Bagus sekali. Siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi? Tentang apa? Tentang apa? Tentang magnet. Ya, iya bagus sekali. Kemarin kita sudah belajar tentang magnet. Berarti anak-anak ingat semuanya ya? Semuanya berarti sudah belajar ya di rumah ya? Ya. Kemarin Bapak sudah mengajar tentang magnet. Hari ini pula Bapak akan mengajar tentang magnet, tetapi dengan gaya magnet dan sifatnya. Nantinya Bapak akan menampilkan sebuah materi di depan tulis. Setelah anak-anak nantinya mengamati materi yang sudah Bapak jelaskan di depan, nantinya anak-anak dapat mengetahui berbagai-bagai bentuk magnet, kemudian magnet itu asal usulnya dari mana, kemudian sifat-sifat magnet itu, ya, sifat-sifat magnet itu bagaimana, kemudian benda-benda apa saja yang dapat ditarik oleh magnet dan benda-benda apa saja yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Setelah itu Bapak juga akan membagikan LKPD. Bapak sudah menyiapkan LKPD. Ini LKPD yang sudah Bapak siapkan. Nah, ini LKPD-nya. Ya, ini LKPD ya. Ini. Ya, cantik tidak? Cantik. Nanti LKPD ini akan Bapak bagikan per kelompok. Anak-anak semuanya setelah mendapatkan LKPD ini, setelah melakukan
semangat. Sekali lagi, untuk lebih semangat lagi, biar tampak semangat, ya, biar tambah fokus. Kita tepuk semangat sama-sama ya. Silakan berdiri semua. Sudah? Tepuk semangat. Duduk semuanya, silakan duduk. Semangat sekali pada hari ini ya. Bapak senang sekali hari ini ya. Anak-anak senang tidak? Nah, sekarang Bapak akan menampilkan materi di ini tempat tulis. Anak-anak perhatikan ya. Jelaskan. Nah, ini materi kita pada hari ini yaitu gaya magnet dan sifatnya. Seperti Bapak bilang tadi, ya. Gaya magnet dan sifatnya. Yuk kita lakukan. Kita lihat. Ini gambar apa? Gambar apa? Gambar orang, ya kan? Orang memakai apa? Pakai baju. Ada dasinya ya? Ada dasinya. Nah, di tangannya dia pegang apa? Magnet. Tahu dia pegang magnet? Ayo, kau tahu? Kenapa anak-anak tahu bahwa om-om ini, om yang pakai kacamata ini dia memegang magnet? Kenapa tahu? Ayo. Karena ya, karena kenapa? Hah? Oh, sudah belajar kemarin. Bagus sekali ya. Karena sudah belajar kemarin bentuk-bentuk magnet ya. Iya, bagus. Ini dia bentuk magnet, magnet berbentuk ya, ingat ya. Nah, si bapak ini, si om-om ini, dia memegang magnet, ya. Nah, dah, kita lanjut. Nah, asal usul magnet nanti dari mana? Bapak akan jelaskan sedikit ya. Asal usul magnet itu sebenarnya berasal dari mana? Kemudian sifat kutub magnet. Sifat kutub magnet itu nantinya bagaimana? Bapak juga akan menjelaskan. Kemudian benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet, Bapak juga nantinya akan menjelaskan. Ya, setelah itu kita akan melakukan praktek percobaan. Benda-benda apa saja yang dapat ditarik oleh magnet dan benda-benda apa saja yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Kita akan melakukan bersama-sama. Kita akan menjadi profesor. Ya. Nah, sudah. Kita lanjut. Nah, membuat magnet, kita juga dapat membuat magnet secara mandiri. Kemudian contoh penggunaan magnet nanti juga akan Bapak jelaskan, ya. Kita lanjut. Nah, sudah masuk ke dalam materi. Ini adalah sebuah magnet yang dipegang oleh seseorang. Apa ini? Besi ya? Nah, besi ini dia akan ditarik oleh magnet. Kenapa magnet itu dapat menarik besi ya? Kenapa? Kita akan lihat sebentar lagi ya. Nah, ini di depan sudah nampak sebuah apa itu? Sebuah buntulan tanah ya. Ya. Nah, sebenarnya inilah yang disebut dengan magnet. Dasarnya ini yang disebut dengan magnet. Nah, magnet ini sebenarnya seperti ini bentuknya. Kemudian kita lanjut. Nah, ini dia. Sebenarnya dulunya ketika pertama sekali ditemukan, magnet itu berbentuk seperti batu. Nah, sekarang sudah dibuat berbagai macam bentuk oleh manusia.
kita tidak akan nampak apa-apa selain hanya yang nampak apa? Air sama awan. Sedangkan kota yang di samping kita, sekitar kita itu tidak nampak karena kita berada di tengah laut. Nah, oleh nelayan memanfaatkanlah kompas ini untuk jalan menuju pulang dan jalan menuju pergi. Ya, bisa dimengerti ya? Bisa. Ya, oke, kita lanjut ya. Nah, sifat untuk magnet. Nah, ini dia. Bapak akan memberikan satu contoh. Ini Bapak sudah menyiapkan magnet. Siapkan ya. Bapak akan bagikan satu kelompok satu magnet. Akan dibuka ya. Ya. Sudah coba diperhatikan? Nah, ini adalah kutub magnet. Ada merah sama warna apa? Ya. Di sini kita sudah memegang magnet. Ini dia mempunyai dua kutub. Ya. Kutub utara sama kutub selatan. Ya. Nah, coba diperhatikan sini. Nah, kutub tidak senama tarik menarik. Apakah betul? Ayo dilakukan. Coba dibuka magnetnya. Gak apa-apa. Diambil dua magnet seperti ini ya. Lalu diambil warnanya seperti ini ya. Ya. Sudah? Sudah? Kemudian ini kan ada dua kutub ya. Kutub tidak senama akan tarik menarik. Misalnya ini contohnya kalau misalnya kita dekatkan biru sama merah, apakah dia apa yang akan terjadi? Lihat. Kenapa? Coba dilihat. Ya coba dilakukan. Apa terjadi? Apa yang terjadi? Lengket. Apa yang terjadi? Halo? Apa yang terjadi? Hah? Apa yang terjadi? Hah? Apa yang terjadi? Lengket. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Lengket. Dia akan tarik menarik ya. Ini dia. Dia akan terjadi tarik menarik. Kemudian kita lanjut. Nah, ini dia biru sama merah akan terjadi tabrak menabrak. Ya, akan terjadi tarik menarik. Terus kita lanjut. Kutub senama akan tolak menolak. Coba didekatkan merah sama merah. Betul nggak dia akan tolak menolak? Coba dilakukan. Betul.
ya, dia akan terjadi tolak menolak. Nah, sudah nampak jerapah, ya, sudah nampak jerapah. Nah, kemudian sudah tiba saatnya kita akan melakukan LKPD, ya, mengerjakan LKPD. Sebelumnya, anak-anak harus memperhatikan ini terlebih dahulu. Coba diperhatikan. Magnet itu dapat menarik benda-benda tertentu. Apa saja? Ayo, siapa yang bisa menyebutkan benda apa saja yang dapat ditarik oleh magnet? Besi, terus jarum, paku, apa lagi? Yang lain? Ya, terima kasih ya, bagus sekali. Yang lain? Benda-benda apa saja? Ya, silakan. Ya, logam, apa lagi? Apa lagi? Baut, bagus sekali. Yang lain? Yang lain? Ada bisa menyebutkan? Jarum, terus obeng, terus kawat, bagus sekali. Ya, tepuk tangan untuk semuanya yang sudah menjawab. Benar sekali, benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet adalah benda-benda yang terbuat dari besi, logam. Ya, kita lihat sama-sama ya. Nah, coba perhatikan magnetnya ini. Benda apa saja yang ditarik? Yang ada di sini. Benda gunting. Kemudian gunting. Nah, pertanyaan sebaliknya. Benda-benda apa saja yang tidak dapat ditarik oleh magnet? Pensil. Apa lagi? Ini mutiara, berlian ya. Nah, ini apa lagi? Pensil ini busa. Kenapa mereka semua tidak dapat ditarik? Siapa bisa jawab? Ayo. Ya, jawab saja. Ya. Karena bukan terbuat dari besi. Hebat sekali, tepuk tangannya. Yang lainnya ada jawabannya? Karena ada atau sama? Sama jawabannya? Ya, karena mereka tidak terbuat dari besi. Ya, betul sekali. Pensil ini dia tidak terbuat dari besi. Nanti kita akan mencoba, ya, melakukan percobaan benda-benda apa saja yang tidak dapat ditarik oleh magnet dan benda-benda apa saja yang dapat ditarik oleh magnet. Terus kita lanjut. Ada apa? Ada sapi, ya. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat magnet. Bagaimana cara membuat magnet? Ya. Ya, yang pertama dengan melakukan gosokan. Gosokan bagaimana? Gosokan ibadah. Itu bagaimana? Hah? Gosokan magnet dengan besi. Ya, betul sekali. Hebat anak semuanya ya. Ini dia. Ini dia sudah melakukan. Ya, digosok. Kemudian besi yang kita gosok itu akan berubah menjadi magnet, akan dapat menarik benda lain yang terbuat dari besi. Ya, bisa dimengerti ya? Kemudian dengan apa lagi? Dengan cara arus listrik, mengaliri arus listrik. Bagaimana caranya? Coba lihat. Nah, kita ambil baterai, kemudian kita dekatkan kabel, ya, di dua kutub, kemudian kita lilitkan ke paku. Kemudian paku itu akan teraliri listrik. Maka paku itu akan dapat menarik benda-benda yang dapat terbuat dari besi. Hebat kita ya, kita sudah menjadi seorang profesor ya hari ini ya. Kita akan sudah bisa membuat magnet sendiri ya. Kita lanjut. Nah, dengan induksi. Tahu induksi apa? Nggak tahu. Sekarang coba dilihat.
lihat apa itu induksi. Nah, ini dia. Ada sebuah benda, kita letakkan magnet di bawah. Ya, kemudian benda yang lain kita masukkan ke dalam ini, ke dalam motor ini. Maka benda yang ada di dalam akan ditarik oleh magnet. Itu cara induksi. Bisa dimengerti ya? Nah, terus kita lanjut. Nah, ini dia. Elektromagnetik. Sekarang sudah banyak dimanfaatkan manusia untuk membuat magnet ya. Nah, dimanfaatkan magnet. Salah satunya di mobil ini. Mobil apa ini? Mobil depo, tetapi di ujungnya itu bukan deponya, bukan paketnya, tetapi magnet. Fungsinya apa? Untuk menarik besi-besi yang ada berserakan di lantai, sehingga pekerjaan manusia itu lebih mudah dalam untuk merapikan besi-besi yang kita berserakan. Ya, tinggal jalankan aja magnetnya, kemudian besi-besi yang berserakan itu akan ditarik sendirinya. Ya, bisa dimengerti ya? Hebat ya. Nah, ini ada satu lagi penggunaan magnet oleh manusia. Memanfaatkan magnet untuk mengangkat benda yang berat. Diangkat sebuah mobil, kemudian dimasukkan ke dalam mesin penghancur mobil. Mobilnya mobil yang sudah rusak, ya. Nah, ini dia. Sudah. Nah, semangat ya, semangat belajar ya. Nah, kita sudah selesai, ya. Ada anak ibu yang bertanya dari pertanyaan Bapak. Ada anak ibu yang ada Bapak yang bertanya dari apa namanya? Lima tadi Bapak? Ada? Gak ada? Gak ya? Sudah dimengerti semua ya? Ya, hebat. Berarti kalau sudah mengerti semua, sekarang waktunya kita akan mengerjakan LKPD. Ya, sekarang Bapak bagikan LKPD-nya. Ya, sekarang juga akan Bapak bagikan benda-bendanya ya. 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 Sudah, silakan dibuka semua benda-benda yang sudah Bapak siapkan. Ya, silakan dibuka semuanya. Sudah dibuka semuanya? Ya. Setelah dibuka LKPD-nya. LKPD dibuka, tuliskan benda-benda yang sudah kamu dapat. Coba tulis di LKPD-nya, satu orang tulis, ya, yang lainnya buka, ditulis ya. Ya.
saja yang dapat bisa kamu tulis. Tulis semua benda yang ada di sini. Kemudian ambil tiga magnet, lalu letakkan benda apa saja yang dapat dicoret oleh magnet. Begini. Misalnya hari ini letakkan ini. Ini kau tulis pensil misalnya. Ya. Kemudian kamu dekatkan pensilnya. Apakah dia dapat ditarik oleh magnet? Tidak. Kalau tidak, dicontek di sini. Ya. Kemudian nomor 2 kemudian nomor tulis. Dekatkan. Apakah dia dapat ditarik? Ditarik. Contek di sini. Berarti. Kemudian setelah diikuti ini, kemudian baca benda asal dapat yang dapat ditarik oleh magnet. Berdasarkan ini benda yang dapat ditarik oleh magnet. Ini tidak sulit. Dia benda-benda apa saja yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Berdasarkan ini, ya. Kemudian terbuat dari benda yang ini, ya. Jadi bisa dimengerti ya, teman-teman ya. Kerja sama-sama ya. Ya, kita dulu. Langsung bekerja ya. Bagaimana sudah? Selesai. Jika ada benda-benda lain yang mau dimasukkan di situ, misalnya Pak saya ada ini Pak ada apa namanya? Ada botol minum dalam tas. Botol minum. Maka dia dapat ditarik terus. Itu bisa ditambahkan. Ya. Silakan.
benda-benda lain yang misalnya ada tulisan itu aja setelah itu yang presentasi ini dibaca ya.
Sudah siap semuanya? Selesai ya? Ada senang? Senang sudah melakukan percobaan ya. Sudah melakukan percobaan bersama kelompok. Ya, mari semangat. Kalau sudah selesai semuanya, sekarang waktunya kita akan mempresentasikan masing-masing kelompok. Bapak mau lihat nih, ya, apakah hasilnya nantinya sama? Benda-benda apa saja yang dapat ditarik oleh magnet, benda-benda apa saja yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Nanti anak-anak semuanya akan mempresentasikannya, ya, akan membacakannya. Udah? Bapak mau tanya sekarang, ya. Ini tentunya keempat kelompoknya udah siap. Kelompok mana yang mau presentasi pertama? Tunjuk tangan. Ya, kelompok 1, silakan presentasi. Karena kelompok 1 yang lebih duluan. Ya, silakan kelompok 1. Di situ aja. Ya, di sini aja. Berdiri ya. Satu. Ya, ada ya. Ya. Dah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Benda apa sajakah yang dapat ditarik oleh magnet? 1. Gunting, 2. Paku, 3. Kunci, 4. Meter. Benda apa sajakah yang tidak dapat ditarik oleh magnet? 1. Batu, 2. Paku, 3. Bunten, 4. Kotak kardus. Terbuat dari bahan apakah benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet? Besi dan logam. Terbuat dari bahan apakah benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet? Plastik, karet, batu, dan kayu. Udah selesai? Selesai ya? Selesai. Tepuk tangan untuk kelompok kamu. Hebat sekali kelompok 1 ya. Ya, silakan dulu kelompok 1. Terima kasih ya sudah mempresentasikannya. Kemudian kelompok mana lagi yang mau mempresentasikan? Ya, silakan kelompok 3. Di situ aja kelompok 3. Ya. Ya. Terus pasang aja dulu. Ada kesempatan masing-masing ya. Nah, silakan kelompok 3 untuk mempresentasikannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami.
Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Dan terima kasih kelompok 2 sudah mempresentasikannya. Ya. Sekarang satu kelompok lagi. Kelompok mana yang berpresentasi ya? Ya, silakan kelompok 4. Itu aja presentasi. Wah. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, terima kasih ya sudah mempresentasikannya. Ya, baik. Berarti semuanya sudah mempresentasikan hasil kerja kelompok masing-masing. Sekarang masing-masing perwakilan kelompok untuk mengumpulkan LKPD di depan meja Bapak. Ya, sekarang Bapak akan menilai. Silakan. Ya. Ya, terima kasih ya sudah menyampaikannya. Kelompok 3, mana kelompok 3? 3 ya. Boleh hasilnya. Ya. Terima kasih ya sudah mengerjakan soal evaluasi yang sudah Bapak berikan. Berarti Bapak anggap anak-anak semuanya sudah mengerti apa yang sudah Bapak jelaskan. Ya, karena Bapak lihat ya dengan cepat sekali anak-anak menyelesaikan tugas-tugas yang sudah Bapak berikan. Nah, ya. Ini tentunya Bapak nilai setelah pulang ke sekolah nanti. Ya. Sudah. Alhamdulillah sekarang sudah tiba saatnya sudah selesai tentang materi magnet yang sudah Bapak berikan. Sekarang Bapak akan memberikan kesimpulan. Apa kesimpulannya hari ini? Kesimpulannya adalah ada yang jawab? Kesimpulannya adalah magnet adalah benda yang dapat ditarik, yang dapat menarik benda lain yang terbuat dari besi. Apa-apa saja benda yang dapat ditarik oleh magnet? Ada paku tadi, ada handle, ada gunting, ya, dan lain-lain yang sudah kita bahas. Kemudian benda apa saja yang tidak dapat ditarik oleh magnet? Pensil tadi. Wah, hebat sekali ya Bapak semuanya. Berarti sudah mengerti tentang materi yang sudah Bapak berikan. Nah, sekarang kita sudah sampai di penghujung. Jadi sebelum Bapak tutup, ya, sebelum tutup seperti biasa kita akan berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Ya, silakan.
mudah-mudahan apa yang sudah kita bacakan tadi juga menjadi berkah kita. Semoga nantinya ketika kita pulang ya kita diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya nanti ketika pulang di rumah jangan lupa salam sama orang tua, jangan lupa juga salat 5 waktu, jangan lupa juga makan ya. Salat yang cukup ya. Nah, sekarang Bapak ingin bertanya. Anak-anak semuanya ya, perasaan hari ini bagaimana? Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk jika ada kata-kata Bapak ketika memberikan penjelasan tadi ada yang salah, saya mohon dimaafkan ya. Sudah, sekarang Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati fasilitator saya Bapak Ahmad SPD SD, dan yang saya hormati Ibu Mariana SPD selaku pengajar praktik saya. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan kegiatan supervisi akademik pada rangkaian pasca observasi dengan Bapak Musliadi SPD. Saya nanti akan melaksanakan praktek coaching untuk supervisi akademik. Nah, kalau minggu yang lalu saya sudah melaksanakan kegiatan pra-observasi dan juga observasi. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan kegiatan coaching untuk pasca observasi. Baiklah, sekarang kami akan melakukan kegiatan coaching kami. Selamat siang Bapak Musliadi. Selamat siang Bu Yuliati. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Mus? Alhamdulillah baik. Ya, Pak Mus, saya minta waktunya sebentar ya Pak Mus. Boleh silakan Bu. Pak Mus, nggak lagi sibuk kan? Tidak. Ya. Sekarang Pak Mus, kita di sini akan melaksanakan percakapan sederhana ya Pak Mus ya, dengan Bapak terkait dengan apa yang sudah Pak Mus laksanakan kemarin, yaitu kegiatan praktik mengajar ya Pak ya, yang sudah saya observasi. Nah Pak Mus, di sini kita ngobrol-ngobrol santai saja. Dari obrolan kita kali ini, yang Bapak harapkan apa ya Pak? Jadi begini, dengan obrolan kali ini saya harapkan saya bisa saling sharing ya, tentang pembelajaran yang saya lakukan kemarin, dan apa saja kekurangannya dan cara untuk melakukan perbaikannya itu bagaimana itu. Iya baik Pak. Jadi Pak Mus ingin sharing terkait dengan apa yang sudah Pak Mus laksanakan ya. Iya. Kemudian apa yang perlu diperbaiki. Nah sekarang saya ingin tahu gimana sih perasaan Bapak setelah mengajar kemarin? Ya. Saya merasa lebih lega terkait dengan pembelajaran yang sudah saya lakukan kemarin, dan anak-anak juga sangat antusias untuk mengikuti mengikuti pembelajaran, karena saya menggunakan media yang sangat menarik. Iya, saya juga melihat seperti itu ya Pak. Nah di sini saya ingin tahu bagaimana penilaian Bapak sendiri tentang performa pembelajaran yang Bapak lakukan kemarin. Menurut nilai saya tentang performa saya, yang saya lakukan mungkin masih banyak kekurangan ya Bu. Ya baik dalam menyampaikan materi atau memberikan pemahaman kepada murid-murid saya. Baik Pak, kalau boleh saya tahu Bapak kenapa yang menilai demikian? Karena Bu, kurikulum Merdeka adalah hal yang baru bagi saya. Saya masih banyak belajar bagaimana cara menerapkan kurikulum Merdeka yang sebenarnya dalam melakukan pembelajaran kepada murid-murid saya, Bu. Gitu ya Pak ya. Memang kurikulum Merdeka belum sepenuhnya terlaksana sekarang, sudah
4 kelas yang sudah kita terapkan ya. Kurikulumnya yang pertama kelas 1 dan 2 sebagai fase A, kelas 4 dan 5 sebagai fase C. Di kurikulum mereka ini kita guru harus menuntun murid. Pembelajaran yang kita lakukan harus berpihak pada murid, sesuai dengan kebutuhannya dan sesuai dengan minat dan bakat murid, supaya tercipta merdeka belajar untuk murid kita, Pak. Nah, kemarin saya sudah mengobservasi Bapak atau mengamati kegiatan mengajar Bapak. Boleh saya sampaikan hasil pengamatan saya, Pak? Ya Bu, boleh Bu. Saya juga ingin tahu juga hasil pengamatan Ibu. Di mana yang harus saya perbaiki dan di mana yang harus saya pertahankan. Dari hasil pengamatan saya di kegiatan awal pembelajaran sudah baik, tujuan pembelajarannya tersampaikan, kemudian kegiatan inti pun sudah sesuai ya Pak ya. Iya. Dan dengan langkah-langkah pembelajaran yang sudah tertuang dalam RPP Bapak. Ya, terima kasih. Juga dalam kegiatan membimbing siswa pun sudah terlihat tujuan pembelajaran juga tercapai dan menarik kesimpulan, serta memberi penguatan tentang materi yang dipelajari. Iya. Selanjutnya di bagian penilaian dengan membagi LKPD ya Pak ya, secara mandiri dan mempresentasikan hasil kerja ke depan kelas yang Bapak lakukan kemarin, serta terakhir Bapak sudah melakukan refleksi bersama anak-anak tentang perasaan mereka bagaimana saat mengikuti pembelajaran itu. Nah, saya sudah menyampaikan Pak hasil dari pengamatan saya kemarin. Bagaimana pendapat Bapak mendengar hasil pengamatannya Pak? Ya, alhamdulillah saya sangat lega Bu. Ya, walaupun kemarin masih banyak merasa kekurangan dalam melakukan pembelajaran itu. Iya Pak, secara keseluruhan memang pembelajaran yang Bapak lakukan memang sudah baik. Namun saya melihat ada beberapa hal di sini yang harus dikembangkan ya Pak ya. Iya. Misalnya tadi dari kegiatan awal atau persepsi, dan di sini pembelajaran berdiferensiasi Pak. Bisa merancang pembelajaran dengan kebutuhan yang yang untuk murid ya Pak ya. Iya. Terus minat belajar mereka kita harus kelompokkan bagaimana mereka belajar, apakah visual itu Pak. Begitu Pak. Bagaimana pendapat Bapak? Menurut saya begini, iya begitu. Di kegiatan awal tadi saya tidak melakukan persepsi, dan saya belum melakukan pembelajaran yang bersifat berdiferensiasi. Iya. Iya benar Pak. Mungkin terlewatkan ya Pak ya, tidak apa-apa. Nah, setelah Bapak tahu bagaimana kekurangan pembelajaran Bapak, apa tindak lanjut yang akan Bapak lakukan? Ya Bu, terima kasih. Ya, kedepannya saya akan lebih mengembangkan potensi saya lagi Bu, Ya. dalam melakukan kegiatan persepsi tentunya ya. Kemudian saya akan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi agar tujuannya tercapai Bu. Iya baik Pak, berarti akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya Pak ya, dalam kegiatan selanjutnya. Bagus Pak. Dari pembicaraan kita ini Pak, apa yang sudah terbayang pada Pak Mus untuk meningkatkan performa Bapak dalam merancang pembelajaran yang menarik Pak? Iya Bu, insya Allah saya akan lebih meningkatkan lagi kompetensi diri saya dengan menggali lagi ilmu. Ya, itu saja Bu. Oh iya. Ya. Oke, bagus sekali rencana Bapak ya Pak untuk mengembangkan lagi kompetensi dari Bapak. Nah, terkait dengan rencana Bapak, kapan ya kira-kira Bapak akan merealisasikan rencana tersebut? Ya, untuk pelaksanaannya saya targetnya secepatnya. Ya, insya Allah semester depan saya akan menyelesaikan apa yang akan saya rencanakan. Oke Pak, berarti sudah terplanning ya Pak ya, sudah direncanakan ya Pak ya? Iya. Baik Pak, saya tunggu dari gebrakan Bapak untuk menjadi lebih baik. Insya Allah Bu. Ya baiklah Pak, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk melakukan kegiatan pasca observasi ini, observasi dan kemarin pra observasi. Ya. Oke, Bu, terima kasih banyak juga dari saya yang sudah mengobservasi saya. Sama-sama Pak Mus. Baiklah, demikianlah kegiatan pasca observasi dalam rangka kegiatan supervisi akademik yang saya laksanakan.
Mohon maaf apabila banyak kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.